Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Akibat hujan deras disertai angin kencang, pohon tumbang timpa gapura sebuah perumahan. Ketua Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, kampanyekan salah satu pasangan calon presiden. 4 pengemis dikirim ke Dinas Sosial Kota Padang. Akibat hujan disertai angin kencang, pada Senin dini hari, sebatang pohon kelapa tumbang dengan diameter 60 cm dan panjang 20 meter, menimpa gapura sebuah perumahan di kawasan Tanjung Sabah, Pitameh, pinggiran Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang menerima laporan warga langsung tiba di lokasi untuk mengevakuasi batang pohon. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong material batang pohon menjadi bagian kecil. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda Kota Padang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian materi ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Selain menimpa gapura, pohon kelapa juga menimpa kabel listrik yang menyebabkan aliran listrik padam di kawasan perumahan itu. Petugas PLN tiba di lokasi untuk memperbaiki kabel agar pasokan listrik kembali berjalan normal. Pohon tumbang tersebut menimpa gapura perumahan BMJ di Kelurahan Tanjung Sabah Pitameh. Alhamdulillah setelah ditangani oleh pihak BPBD Kota Padang. Masyarakat diimbau tetap waspada karena sesuai prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim masih akan melanda kawasan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, hingga beberapa hari ke depan. Alfi melaporkan dari Padang. Selain di Padang, cuaca ekstrim juga melanda Pariaman dan menyebabkan sebatang pohon kelapa tumbang menimpa rumah warga di Desa Rawang pada Minggu malam. Rumah mengalami kerusakan di bagian depannya. Beruntung pemilik rumah selamat dari himpitan pohon kelapa. Warga dan petugas dari BPBD baru bisa mengevakuasi pohon kelapa setelah hujan disertai badai mulai reda. Proses pemotongan pohon menjadi bagian-bagian kecil berlangsung selama 2 jam. Terpaksa dilakukan menggunakan senter karena jaringan listrik ikut terputus. Menurut Kepala Desa Rawang, hujan deras disertai angin kencang mendera daerah ini sejak Minggu sore. Warga yang cemas hanya bisa bertahan di dalam rumah. Naas, salah satu rumah, menjadi korban ganasnya angin kencang. Di kejadiannya tadi sore sekitar lebih kurang jam 6:30 ada badai besar yang datang, maka salah satu rumah warga ditimpa oleh pohon kelapa yang tumbang. Akibat kejadian ini, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena diperkirakan hujan disertai angin kencang masih akan melanda daerah ini selama 2 pekan ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Basarnas Padang masih kekurangan personil dalam menjalankan tugas-tugas di wilayah Sumatera Barat. Hal itu dikatakan Abdul Malik, Kepala Kantor Basarnas Padang, usai acara sertijab kasih operasi Basarnas Padang di Kota Padang, Senin siang. Saat ini, Basarnas hanya memiliki 54 personil di bidang operasional dari jumlah total sebanyak 85 orang. Jumlah tersebut dinilai belum ideal, yang seharusnya memiliki minimal 200 personil. SDM kita ini belum ada penambahan. Terakhir kita baru dapat 8 orang, yaitu di tahun 2020.
Artinya kekurangan SDM ini menjadi sesuatu yang hal yang penting seharusnya, tapi ke negara kita Indonesia saat ini untuk Basarnas saat ini kita belum dapat. Meski kekurangan personel, namun Basarnas, menurut Abdul Malik, akan berusaha memaksimalkan potensi personil yang ada sambil menunggu penambahan dari Basarnas Pusat dan bekerja secara profesional. Dalam sertijab, Kasih Operasi yang lama, Mahmud Afandi, dimutasikan ke kantor Basarnas Surabaya. Sedangkan penggantinya diisi oleh Henry, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasih Operasi di kantor Basarnas Mentawai. Sementara itu, untuk posisi jabatan Kasih Operasi di kantor Basarnas Mentawai akan diisi oleh Dio Ului Vinanda, yang sebelumnya menjadi koordinator pos Basarnas di Kabupaten Pasaman. Alfi melaporkan dari Padang. Tempat pembuangan akhir sampah Ayadingin Padang kewalahan menampung kiriman sampah dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Tempat pembuangan akhir Ayadingin ini hanya mampu menampung selama 60 hari. Sejak 3 Januari 2024 dengan tonase sampah maksimal 6.400 ton. Sedangkan sampah hasil produksi dari warga Kota Padang sendiri mencapai 640 ton per hari. Berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, kiriman sampah dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh mencapai 110 ton per hari. Hingga saat ini, TPA Ayadingin di Padang masih menerima sampah kiriman dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh pasca ditutupnya TPA Regional Payakumbuh akibat longsor beberapa waktu lalu. Sampah kiriman dari Bukit Tinggi setiap harinya mencapai 14 truk dengan volume sampah sekitar 70 ton. Sementara volume sampah kiriman dari Payakumbuh rata-rata 35 ton per hari. Nah, di dalam perjanjian kerjasama tersebut, kita membatasi bantuan terhadap 2 kota tersebut selama maksimal 60 hari, terhitung dari tanggal 3 Januari tersebut. Dan di perjanjian tersebut juga kita batasi berat tonase sampah untuk 2 kota tersebut maksimal di 6.400 ton total. Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memastikan TPA Ayadingin masih dapat menampung sampah kiriman dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh hingga awal Maret. Jika sebelum 60 hari, tonase sampah kiriman sudah mencapai batas tampung, yakni 6.400 ton, maka pemerintah Kota Padang akan berhenti menerima sampah kiriman dari 2 kota itu. Robiham melaporkan dari Padang.